The journey of the eternal soul begins now. Pernahkah kamu berdiri dalam sholat, namun hatimu terasa tidak benar-benar hadir? Bibir bergerak, tubuh menunduk, tetapi jiwa seolah masih tertinggal di luar. Jika sholat hanyalah gerakan, mengapa Allah menyebutnya sebagai pertemuan? Dan jika Al-Fatihah hanya bacaan, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa Allah menjawabnya? Mungkin bukan sholatmu yang salah, tetapi caramu hadir di dalamnya yang belum utuh. Dalam video ini, kita tidak membahas hukum, tidak pula membahas perdebatan. Kita hanya akan mendekatkan kembali makna sholat sebagai dialog yang hidup. Mari dengarkan dengan tenang, bukan untuk menilai diri, tetapi untuk pulang ke hadapan Allah dengan hati yang lebih sadar. Bab 1. Saat seorang hamba berdiri, langit terdiam. Ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, sesungguhnya ia tidak sedang memulai ritual, melainkan sedang memasuki wilayah kesadaran yang berbeda dari dunia biasa. Dunia mungkin masih berisik, waktu tetap berjalan, dan manusia di sekitarnya terus bergerak. Tetapi bagi hamba yang berdiri menghadap kiblat, semua itu perlahan kehilangan maknanya. Pada detik pertama, takbir diucapkan, Allah sedang mengizinkan satu makhluknya meninggalkan kesibukan fana dan hadir di hadapannya. Inilah momen ketika ruh dipanggil pulang sejenak, bukan untuk mati, tetapi untuk diingatkan dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali. Sholat bukanlah perintah kosong yang menunggu ditaati, melainkan undangan kasih sayang yang sering disalahpahami. Allah tidak membutuhkan sholat seorang hamba, namun hamba itulah yang sedang membutuhkan Allah tanpa sadar. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia membawa seluruh hidupnya. Lelah yang tak terucap, luka yang tersembunyi, harapan yang tertunda, dan dosa yang tak berani diceritakan pada siapapun. Semua itu ikut berdiri bersamanya. Dan Allah dengan keagungannya tidak menolak kehadiran siapapun yang datang meski dalam keadaan paling rapuh. Banyak orang mengira sholat adalah tentang kesempurnaan gerakan dan kelancaran bacaan, padahal hakikat sholat terletak pada keberanian untuk hadir sepenuhnya. Hadir sebagai hamba, bukan sebagai orang saleh palsu yang merasa sudah pantas di hadapan Tuhan. Sholat yang hidup dimulai ketika seseorang berhenti berpura-pura kuat di hadapan Allah. Di titik itu, hati mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh lisan. Bahasa kejujuran batin yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diulang. Dalam keheningan sholat, Allah tidak menuntut penampilan ruhani, tidak pula menilai kecerdasan agama. Yang dia lihat hanyalah seberapa sungguh-sungguh seorang hamba menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Yang Maha Melihat. Kesadaran inilah yang membuat sholat berbeda dari semua aktivitas lain. Ketika engkau bekerja, engkau fokus pada hasil. Ketika engkau berbicara dengan manusia, engkau fokus pada respon. Tetapi ketika engkau sholat, engkau belajar untuk fokus pada kehadiran, karena di hadapan Allah, kehadiran lebih berharga daripada segalanya. Maka sebelum satu ayat pun terucap, sebelum Al-Fatihah dibaca, sebenarnya dialog itu telah dimulai. Diam seorang hamba yang sadar dalam sholat lebih bernilai daripada ribuan bacaan tanpa kehadiran hati. Berdiri dalam sholat bukan sekadar posisi tubuh, melainkan pernyataan ruh, bahwa aku kembali meski hanya sebentar. Dan siapapun yang benar-benar memahami makna berdiri ini, ia akan menyadari bahwa sholat bukan kewajiban yang memberatkan hidup, melainkan jeda suci yang menyelamatkan jiwa dari lupa. Bab 2. Al-Fatihah saat Allah memulai percakapan. Ketika Al-Fatihah mulai terucap dalam sholat, sesungguhnya bukan manusia yang lebih dulu berbicara, melainkan Allah yang membuka ruang dialog. Banyak orang mengira ia sedang membaca, padahal pada saat itu ia sedang menjawab panggilan yang telah lebih dahulu disiapkan oleh Rabb-Nya. Al-Fatihah bukan bacaan biasa yang berdiri sendiri, tetapi susunan ilahi yang dirancang agar seorang hamba tidak tersesat dalam berbicara kepada Tuhan. Setiap katanya adalah jembatan antara keterbatasan makhluk dan keluasan Zat yang Maha Mendengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan sekadar pujian lisan, melainkan kesaksian batin bahwa seluruh hidup berada dalam genggaman Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ketika kalimat ini diucapkan dengan kesadaran,
jiwa perlahan berhenti mengeluh karena ia sadar bahwa Rabb yang sama yang memberi nikmat juga yang menguji. Pujian ini tidak dimaksudkan untuk menenangkan Allah, tetapi untuk menenangkan hamba agar berhenti berperang dengan takdir. Disinilah Al-Fatihah mulai membersihkan hati dari sikap menuntut dan menggantinya dengan sikap menerima. Saat Ar-Rahmanir Rahim dilafalkan, Allah sedang memperkenalkan dirinya bukan sebagai penguasa yang jauh, melainkan sebagai sumber kasih yang meliputi segala sesuatu. Ayat ini seakan berbisik ke dalam batin. Sebelum engkau meminta, sebelum engkau menangis, sebelum engkau merasa tidak layak, ketahuilah bahwa rahmatku telah lebih dahulu ada. Banyak jiwa rusak dalam sholat karena ia datang dengan rasa takut yang keliru, takut ditolak, takut tidak diterima. Padahal ayat ini adalah jaminan lembut bahwa siapapun yang datang masih berada dalam lingkaran kasih-Nya. Ketika Maliki Yaumiddin terucap, kesadaran rohani mulai memasuki lapisan yang lebih dalam. Ayat ini bukan ancaman, melainkan penyadaran tentang kepastian pulang. Allah mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar perjalanan mengumpulkan peran dunia, melainkan perjalanan menuju pertemuan yang tidak bisa dihindari. Kesadaran akan hari pembalasan bukan untuk menakut-nakuti jiwa, tetapi untuk membebaskannya dari keterikatan berlebihan pada dunia. Orang yang menghayati ayat ini akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan melepaskan, dan lebih berhati-hati dalam melukai. Maka Al-Fatihah bukanlah rangkaian ayat yang dibaca cepat agar sholat segera selesai, tetapi percakapan yang menunggu untuk disadari. Setiap ayatnya membentuk kehadiran, menata batin, dan menyiapkan hamba untuk masuk lebih dalam ke inti sholat. Siapapun yang membaca Al-Fatihah dengan kesadaran ini akan merasakan bahwa sholat bukan lagi kewajiban yang melelahkan, melainkan pertemuan yang dirindukan. Karena pada saat itu, ia tidak sekadar membaca firman Allah, tetapi sedang berada di tengah dialog yang hidup, tenang, dan penuh cahaya. Jika kamu ingin, aku bisa melanjutkan bab 3 dengan tingkat makrifat yang lebih dalam, atau menyesuaikan tempo narasi agar pas untuk voice over hening dan misterius. Bab 3, saat pujian menjadi pengakuan ruhani. Ketika lisan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya yang sedang berbicara bukan hanya suara, tetapi seluruh perjalanan hidup seorang hamba. Pujian ini bukan kalimat yang berdiri sendiri, melainkan simpulan dari pengalaman, luka, harap, dan penyesalan yang pernah dilalui. Dalam satu kalimat pendek itu, seorang hamba sedang berkata kepada Allah, "Aku tidak selalu memahami jalanmu, tetapi aku mengakui bahwa Engkau tetap Rabb atas segalanya." Inilah pengakuan ruhani yang tidak bisa lahir dari hati yang tergesa atau lalai. Allah tidak membutuhkan pujian, tetapi pujian dibutuhkan oleh hati yang lelah. Ketika pujian ini diucapkan dengan sadar, jiwa berhenti memprotes kehidupan dan mulai berdamai dengan takdir. Banyak manusia memuji Allah saat senang, tetapi diam ketika diuji. Padahal makrifat justru tumbuh ketika pujian tetap terucap, meski dada terasa sesak. Di titik ini, pujian bukan lagi respon emosi, melainkan pilihan kesadaran bahwa Allah tetap layak dipuji dalam keadaan apapun. Pujian yang hidup akan mengubah cara seseorang memandang masalah. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi mulai bertanya, "Apa yang sedang Engkau ajarkan melalui ini?" Pertanyaan kedua lebih sunyi, namun lebih mendekatkan. Di sanalah pujian menjadi cahaya yang menerangi batin, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi gelap. Orang yang sampai pada kesadaran ini tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa Rabb yang mengatur hidupnya tidak pernah keliru. Dalam lapisan makrifat yang lebih dalam, pujian adalah pengakuan akan kefakiran diri. Seorang hamba sadar bahwa ia tidak memiliki apapun, bahkan nafas yang ia gunakan untuk memuji pun adalah pemberian. Kesadaran ini menghancurkan kesombongan secara perlahan tanpa paksaan. Ia tidak lagi merasa hebat karena amalnya, dan tidak pula merasa hina karena dosanya, sebab semuanya berada dalam genggaman Rabb yang sama. Maka ketika pujian benar-benar menjadi pengakuan ruhani, sholat berubah menjadi tempat pulang yang aman. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, tidak ada kepura-puraan untuk terlihat suci. Yang ada hanyalah hamba yang jujur,
dan Rabb yang Maha Mengetahui. Disinilah solat mulai menghidupkan jiwa, bukan dengan janji dunia, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini berada dalam pengawasan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah lalai. Bab 4. Kasih sayang yang mendahului segala permohonan. Ketika seorang hamba melafalkan Ar-Rahmanir Rahim, sesungguhnya ia sedang memasuki samudra pengenalan yang paling lembut tentang Allah. Dua nama ini tidak hadir untuk menakutkan jiwa, melainkan untuk menenangkan batin yang selama ini merasa jauh dan tidak layak. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan setelah manusia taat, tetapi bahkan sebelum hamba itu meminta apapun. Disinilah solat mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak dimulai dari tuntutan, melainkan dari kasih yang lebih dahulu ada. Banyak hati datang ke hadapan Allah dengan membawa rasa bersalah yang berlebihan, seolah rahmat hanya pantas bagi mereka yang sudah sempurna. Padahal ayat ini adalah jawaban halus atas ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Ar-Rahman menunjukkan kasih yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kasih yang terus mengalir bagi mereka yang mau kembali. Kesadaran ini meluruhkan tembok batin yang membuat seseorang merasa terasing dari Tuhannya sendiri. Dalam makrifat, kasih sayang Allah bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman batin yang mengubah cara jiwa memandang diri dan sesama. Orang yang benar-benar merasakan makna ayat ini akan berhenti menghakimi dengan keras, karena ia sadar betapa sering dirinya diselamatkan oleh rahmat yang tidak ia pantas terima. Dari sini lahir kelembutan, bukan sebagai sikap lemah, tetapi sebagai buah dari kedekatan dengan yang maha lembut. Ar-Rahmanir Rahim juga mengajarkan bahwa doa tidak selalu harus didahului dengan permintaan. Ada kalanya jiwa hanya perlu hadir dan mengingat bahwa ia berada dalam lindungan kasih yang tidak terbatas. Dalam keadaan seperti ini, solat menjadi tempat bersandar, bukan tempat menuntut. Hamba belajar diam di hadapan Allah, membiarkan rahmatnya bekerja tanpa perlu selalu dipahami oleh akal. Maka ketika ayat ini benar-benar hidup dalam solat, hubungan dengan Allah tidak lagi dibangun di atas rasa takut semata, tetapi di atas kepercayaan yang tenang. Seorang hamba mulai yakin bahwa Rabb yang ia sembah lebih memahami kebutuhannya daripada dirinya sendiri. Dan keyakinan inilah yang perlahan menyembuhkan kegelisahan batin. Karena hati yang percaya tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Bab 5. Pengakuan kekuasaan dan kerendahan jiwa. Ketika kalimat Maliki Yaumiddin terucap, solat memasuki ruang kesadaran yang lebih dalam dan lebih jujur. Ayat ini tidak hadir sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan sebagai cermin sunyi yang memaksa jiwa melihat dirinya apa adanya. Di hadapan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan, semua pencitraan runtuh, semua peran dunia kehilangan bobotnya. Seorang hamba mulai menyadari bahwa apapun yang ia banggakan hari ini, pada akhirnya akan ditinggalkan tanpa bisa dibawa pulang. Pengakuan ini melahirkan kerendahan yang bukan dibuat-buat. Bukan rendah diri yang melemahkan, tetapi kerendahan yang membebaskan. Jiwa berhenti membandingkan diri dengan manusia lain, karena ia sadar bahwa ukuran akhir bukanlah pujian manusia, melainkan penilaian Allah yang maha adil. Di titik ini, solat mulai membersihkan batin dari kesombongan halus yang sering tersembunyi di balik amal dan pengetahuan agama. Kesadaran akan hari pembalasan juga mengajarkan kejujuran yang mendalam. Seorang hamba tidak lagi sibuk membenarkan diri, tetapi mulai berani mengakui kesalahan tanpa banyak alasan. Ia menyadari bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh tampilan luar, dan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari kepintaran beragama, melainkan dari hati yang tulus dan mau kembali. Inilah makrifat yang lahir bukan dari bacaan panjang, tetapi dari kesadaran akan akhir. Dalam keheningan ayat ini, lahir pula rasa tanggung jawab yang tenang. Hamba memahami bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki gema yang akan terdengar di hari yang telah ditentukan. Namun kesadaran ini tidak membuatnya cemas berlebihan, karena ia tahu bahwa Rabb yang menguasai hari itu adalah Rabb yang sama yang Maha Pengasih. Keadilan dan rahmat bertemu dalam satu zat yang tidak pernah salah menempatkan hambanya. Maka Maliki Yaumiddin bukan sekadar pernyataan iman, tetapi penataan ulang arah hidup.
Orang yang menghayatinya akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih lembut dalam menilai, dan lebih ringan dalam melepaskan. Solat pun tidak lagi dipahami sebagai kewajiban harian, melainkan sebagai latihan pulang, agar ketika hari itu benar-benar datang, jiwa tidak asing dengan hadiratnya. Bab 6. Titik janji antara hamba dan Tuhannya. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, solat mencapai inti yang paling sunyi dan paling jujur. Disinilah seluruh bacaan sebelumnya bermuara, dan disinilah sebuah janji ruhani diikrarkan tanpa saksi selain Allah sendiri. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan tauhid, melainkan pengakuan terdalam bahwa tidak ada tujuan hidup selain beribadah dan tidak ada sandaran sejati selain pertolongannya. Jiwa yang mengucapkannya dengan sadar sedang meletakkan seluruh hidupnya ke dalam satu pengakuan sederhana namun mengguncang. Pengakuan beribadah hanya kepada Allah bukanlah kalimat yang ringan. Ia menuntut kejujuran yang seringkali tidak nyaman. Sebab banyak manusia menyembah Allah dengan lisan, tetapi bersandar pada selainnya dalam hati. Ayat ini hadir untuk menyatukan yang terpecah dalam batin. Ia mengajak hamba untuk menyelaraskan ucapan, niat, dan ketergantungan. Di titik ini, solat bukan lagi rutinitas, melainkan proses meluruskan arah hati yang sering condong ke dunia. Ketika kalimat permohonan pertolongan disandingkan langsung dengan ibadah, tersimpan hikmah yang dalam. Allah mengajarkan bahwa ibadah tanpa pertolongannya hanya akan melahirkan kelelahan, dan permohonan tanpa ibadah hanya akan melahirkan tuntutan kosong. Dalam keseimbangan inilah ruh menemukan ketenangan. Hamba tidak merasa sendirian dalam berjuang, karena ia tahu bahwa setiap langkah ibadahnya berada dalam penjagaan Allah. Pada tingkat makrifat, ayat ini melahirkan rasa fakir yang indah. Fakir bukan berarti lemah, tetapi sadar bahwa tidak ada daya selain yang dianugerahkan. Kesadaran ini memutus akar kesombongan tanpa harus merendahkan diri secara berlebihan. Hamba berhenti mengklaim keberhasilan sebagai miliknya dan berhenti pula menuduh diri saat gagal, karena ia melihat segalanya sebagai perjalanan bersama kehendak Allah. Maka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah titik di mana solat berubah menjadi perjanjian hidup. Seorang hamba yang menghayatinya tidak lagi mencari makna hidup di luar ibadah dan tidak lagi menggantungkan harapan pada makhluk. Ia berjalan dengan langkah yang lebih tenang karena tahu bahwa di balik setiap usaha ada pertolongan dan di balik setiap ujian ada Rabb yang setia membersamai. Bab 7. Permohonan yang membuka jalan batin. Ketika seorang hamba mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim, ia sesungguhnya sedang mengakui ketidakmampuannya sendiri untuk menemukan jalan tanpa bimbingan Allah. Permohonan ini bukan sekadar doa agar hidup menjadi mudah, tetapi permohonan agar hati tidak tersesat di tengah banyaknya pilihan yang tampak benar. Di titik ini, solat mengajarkan bahwa kesesatan tidak selalu berupa dosa besar, tetapi seringkali berupa arah hidup yang melenceng secara halus tanpa disadari. Permintaan hidayah adalah doa yang lahir dari kerendahan yang matang. Ia tidak meminta dunia, tidak pula meminta kedudukan, melainkan meminta kejelasan arah. Seorang hamba yang memahami ayat ini sadar bahwa jalan lurus bukan sekadar jalan yang benar secara lahir, tetapi jalan yang menenangkan batin. Banyak orang berada di jalan yang tampak benar di mata manusia, namun jiwanya resah karena tidak berada di jalur yang Allah kehendaki untuknya. Dalam lapisan makrifat, hidayah bukan hanya soal mengetahui yang benar dan salah, tetapi kemampuan untuk tetap lurus ketika hati diuji oleh kenyamanan, pujian, dan rasa aman palsu. Ayat ini mengajarkan bahwa istiqomah adalah anugerah, bukan hasil semata dari kekuatan tekad. Karena itu seorang hamba memohon hidayah setiap hari, meski ia merasa sudah beriman. Sebab iman yang tidak dijaga bisa bergeser tanpa terasa. Ketika doa ini diucapkan dengan kesadaran, solat menjadi ruang penyerahan yang dalam. Hamba berhenti memaksa Allah mengikuti rencananya, dan mulai meminta agar hatinya diselaraskan dengan kehendaknya. Disinilah lahir kedamaian yang tidak tergantung pada hasil. Jiwa merasa cukup karena ia tahu bahwa selama berada di jalan yang lurus, setiap langkah memiliki makna meski belum terlihat ujungnya. Maka Ihdinas Shiratal Mustaqim adalah doa yang menjaga jiwa tetap hidup.
Orang yang menghayatinya tidak akan cepat menghakimi, tidak mudah merasa paling benar, dan tidak pula putus asa ketika tergelincir. Ia tahu bahwa selama pintu hidayah masih dimohonkan, Allah tidak pernah menutup jalan kembali. Dan inilah rahasia mengapa solat yang hidup mampu menuntun langkah, bukan hanya menggerakkan bibir. Bab 8. Memilih jalan cahaya di tengah persimpangan. Ketika seorang hamba melanjutkan doanya dengan menyebut syiratal ladzina an'amta alaihim, ia sedang belajar melihat jalan lurus bukan sebagai konsep, tetapi sebagai jejak kehidupan nyata. Jalan itu telah dilalui oleh mereka yang lebih dahulu diberi nikmat, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk tunduk ketika diuji. Ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran selalu memiliki saksi dalam sejarah manusia dan bahwa jalan yang Allah ridhai tidak pernah kosong dari penempuh. Dengan menyebut orang-orang yang diberi nikmat, jiwa diarahkan untuk memahami bahwa nikmat terbesar bukanlah kelapangan dunia, melainkan keteguhan hati dalam ketaatan. Banyak manusia diberi kesenangan, tetapi sedikit yang diberi kemampuan untuk tetap lurus di dalamnya. Ayat ini menyadarkan bahwa nikmat sejati seringkali tersembunyi dalam kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk memilih Allah ketika pilihan lain terasa lebih mudah. Kemudian doa itu disempurnakan dengan permohonan agar dijauhkan dari jalan mereka yang dimurkai dan yang tersesat. Ini bukan kalimat penghakiman, melainkan peringatan lembut agar jiwa tetap waspada. Murka dan kesesatan tidak selalu datang dalam bentuk penolakan terang-terangan terhadap kebenaran, tetapi sering hadir melalui kelalaian yang berulang dan pembenaran diri yang terus dipelihara. Ayat ini menjaga hati agar tidak merasa aman secara palsu. Dalam makrifat, ayat ini menumbuhkan kepekaan batin. Hamba belajar mengenali tanda-tanda ketika dirinya mulai menjauh, meski secara lahir masih terlihat benar. Ia menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri, karena sadar bahwa yang paling berbahaya bukanlah kesalahan yang disadari, tetapi kesalahan yang dibenarkan. Kesadaran inilah yang menjadikan solat sebagai penjaga arah, bukan sekadar penggugur kewajiban. Maka pada penutup Al-Fatihah ini, solat menanamkan pilihan yang harus diperbarui setiap hari. Pilihan untuk berjalan di jalan cahaya meski sunyi, dan menjauhi jalan yang tampak ramai, namun menjauhkan dari Allah. Siapapun yang menghayatinya akan memahami bahwa hidup adalah rangkaian persimpangan, dan solat adalah cahaya yang terus menuntun, agar langkah tidak tersesat dalam gelap. Bab 9. Saat dialog itu mulai mengubah hidup. Ketika Al-Fatihah selesai dibaca dan solat terus berlanjut, dialog yang telah dibuka tidak berhenti di lisan, tetapi mulai bekerja di lapisan terdalam kehidupan seorang hamba. Solat yang hidup tidak berhenti ketika salam diucapkan, karena pengaruhnya perlahan merembes ke cara berpikir, merasa, dan memilih. Tanpa disadari, hati yang sering berdialog dengan Allah menjadi lebih peka terhadap bisikan yang menyesatkan dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Perubahan ini tidak selalu terlihat besar di mata manusia. Ia hadir dalam bentuk keberanian menahan diri, keikhlasan menerima keadaan, dan kebijaksanaan dalam merespons ujian. Orang yang solatnya hidup tidak selalu bebas dari masalah, tetapi ia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah itu sendiri. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai tanda ditinggalkan, melainkan sebagai bagian dari proses pematangan ruh yang sedang berlangsung. Dalam lapisan makrifat, solat menjadi cermin harian yang jujur. Seorang hamba mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari pergeseran batin yang halus. Ia berhenti menunggu dunia berubah dan mulai membiarkan dirinya dibentuk oleh kedekatan dengan Allah. Disinilah solat menjadi jalan sunyi yang membimbing tanpa suara, namun hasilnya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dialog yang hidup juga melahirkan keberanian untuk berubah tanpa harus merasa suci. Hamba menyadari bahwa Allah tidak menunggu kesempurnaan, tetapi kejujuran untuk terus kembali. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari rasa putus asa dan rasa sok benar sekaligus. Ia berjalan di tengah-tengah, rendah hati namun tetap teguh, karena sandarannya bukan penilaian manusia, melainkan kedekatan dengan Rabb-Nya. Maka ketika solat benar-benar menjadi dialog, hidup perlahan menemukan iramanya sendiri. Keputusan-keputusan menjadi lebih jernih, reaksi-reaksi menjadi lebih lembut,
dan hati menjadi lebih lapang. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena jiwa tidak lagi berjalan sendirian. Dan inilah tanda bahwa sholat telah melampaui ritual, berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah dari dalam. Bab 10. Ketika sholat menjadi tempat pulang jiwa. Ketika seorang hamba sampai pada pemahaman bahwa sholat adalah dialog yang hidup, ia tidak lagi berdiri di hadapan Allah dengan rasa terpaksa. Sholat berubah menjadi tempat pulang yang dirindukan, bukan kewajiban yang ingin segera diselesaikan. Di titik ini, jiwa mulai mengenali keheningan sebagai sahabat, bukan kekosongan. Setiap berdiri dalam sholat terasa seperti kembali ke asal, meski hanya beberapa menit di tengah hiruk-pikuk dunia. Kesadaran ini melahirkan kerinduan yang halus namun kuat. Seorang hamba tidak lagi menunggu sholat karena takut dosa, tetapi karena ia membutuhkan pertemuan itu untuk menata kembali batinnya. Dalam keheningan sholat, ia menemukan ruang aman untuk jujur tanpa takut dihakimi. Di hadapan Allah, ia tidak perlu menjelaskan apapun, karena Allah sudah mengetahui segala isi hatinya, bahkan sebelum ia berdoa. Dalam lapisan makrifat, sholat menjadi latihan pulang sebelum pulang yang sesungguhnya. Setiap sujud mengajarkan bagaimana rasanya merendah tanpa kehilangan harga diri. Setiap duduk mengajarkan kesabaran tanpa keputusasaan. Dan setiap salam mengajarkan bahwa setelah bertemu Allah, hamba harus kembali ke dunia dengan hati yang lebih jernih dan akhlak yang lebih lembut. Sholat yang hidup juga menanamkan kesadaran bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu terasa dramatis. Ia sering hadir dalam bentuk ketenangan yang sederhana, keputusan yang lebih bijak, dan kemampuan untuk tetap lurus di tengah godaan. Orang yang mengalami kedekatan ini tidak banyak berbicara tentang spiritualitasnya, karena ia tahu bahwa kedalaman tidak perlu diumumkan. Ia cukup dijalani dengan penuh rasa syukur. Maka ketika sholat benar-benar menjadi tempat pulang jiwa, hidup tidak lagi terasa asing. Dunia tetap berjalan dengan segala ujiannya, tetapi hati memiliki arah yang jelas. Dan pada akhirnya, ketika tiba saat pulang yang sesungguhnya, jiwa yang terbiasa berdialog dalam sholat tidak akan merasa takut. Karena ia telah mengenal suara itu sejak lama, suara yang selalu menyambutnya dengan kasih dan penerimaan. Jika selama ini sholatmu terasa berat, mungkin bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau belum benar-benar hadir. Allah tidak menuntut kesempurnaan gerakan, Dia hanya menunggu kejujuran hati. Setiap Al-Fatihah yang kau baca, setiap sujud yang kau tundukkan, sebenarnya adalah panggilan pulang. Mulai sholat berikutnya, jangan terburu-buru. Diamlah sejenak sebelum membaca. Sadari, engkau sedang berdialog dengan Allah. Dan jika hatimu bergetar hari ini, jangan biarkan ia berlalu. Biarkan sholat menjadi tempatmu kembali, tenang, jujur, dan apa adanya.